Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Beserta Pak Gede Agung Ari Wisudiawan, selaku dosen interaksi manusia komputer. Saya Ahmad Julius Tarigan dari Grup B, dan beserta teman-teman saya, Iqbal Saifiola, Muhammad Farhan Falosa, dan Gempur Bayu Aji, kami akan memberikan laporan mengenai proses desain user interface yang sudah kami lakukan sebelumnya. Yang kami bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah penjelasan mengenai step 1 sampai step 9, kemudian ada storyboard, dan yang terakhir adalah prototype. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Farhan Falosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Falosa. Di sini saya akan menjelaskan step 1 hingga step 5. Pada step 1 yaitu memahami pengguna. Langkah pertama yaitu verifikasi problem internal. Kemudian langkah kedua yaitu verifikasi problem dengan user atau stakeholder. Berikut dokumentasi atau hasil interview kelompok kami dengan user. Ini user 1, ini user 2, dan ini user 3. Kemudian ada user persona. Berikut user persona kelompok kami. Kemudian pada step 2 dan 3 yaitu memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain UI. Proses bisnis. Berikut merupakan flowchart untuk proses bisnis. Sebagai berikut. Selanjutnya terdapat requirement system. Terdapat functional requirement, non-functional requirement, dan input dan output. Pada functional requirement terdapat fitur login dan sign up, fitur home, fitur chart, fitur feed, dan fitur account. Kemudian ada mental model. Berikut mental model yang kelompok kami buat. Terdapat bagian registrasi dan login, executing, dan reporting. Kemudian ada task analisis berbentuk HTA. Berikut HTA yang kelompok kami buat sebagai berikut. Kemudian terdapat conceptual model, terdapat fitur login dan daftar, berikut tampilannya. Kemudian fitur home, berikut tampilannya. Dan di fitur home terdapat dua fitur yaitu explore dan persona. Berikutnya ada fitur chart sebagai berikut. Dan fitur untuk memilih package plan sebagai berikut. Setelah memilih package plan, ada fitur untuk memilih jenis resep sebagai berikut. Dan setelah itu ada fitur untuk memilih metode pembayaran. Selanjutnya ada fitur feed dan fitur account. Dan desain standarnya sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke tahap 4 dan 5 yaitu membuat struktur menu dan tipe window sesuai prinsip desain UI. Pada fitur login dan sign up menggunakan tipe primary windows karena merupakan tampilan utama dan awal untuk user. Pada fitur home menggunakan tipe primary windows karena ini adalah tampilan utama untuk persona user. Pada fitur chart menggunakan tipe Windows dialog box Windows karena menampilkan pesan singkat dan terdapat beberapa tombol aksi pilihan untuk user. Pada fitur untuk memilih jenis resep menggunakan tipe primary Windows karena merupakan tampilan utama untuk penjelasan dan deskripsi tentang resep yang dipilih. Pada menu metode pembayaran menggunakan tipe primary Windows karena merupakan tampilan utama untuk melakukan pembayaran. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh Gempur. Untuk step selanjutnya yaitu screen based control. Pada fitur masak.in ini kami menggunakan beberapa komponen, yaitu pertama operable button. Yang pertama ada get started, button yang membantu user untuk memulai menjelajahi aplikasi. Lalu yang kedua button register digunakan untuk mendaftarkan user ke dalam aplikasi. Dan yang ketiga already have account, sign in. Tombol sign in ini yang digunakan untuk mengarahkan user ke page login. Yang keempat ada tombol login digunakan untuk memberikan akses login user ke dalam aplikasi sesuai email dan password. Yang kelima, don't have an account, sign up, tombol sign up yang digunakan untuk mengarahkan ke register. Lalu yang keenam ada tombol navigasi. Tombol navigasi ini digunakan untuk mempermudah user untuk berpindah dari page home, cart, feed, dan account. Yang ketujuh ada forget password. Tombol ini digunakan untuk mengantarkan user ke panel forget password atau lupa password. Yang kedelapan ada mulai memasak digunakan untuk memulai journey pemesanan package. Yang kesembilan ada button bayar digunakan untuk menyelesaikan journey pemesanan package dan mengkonfirmasi pembayaran tagihan. Dan yang kedua ini ada text entry read only control. Yang pertama ini
ada text field pada register yang digunakan untuk merecord data-data yang dibutuhkan untuk proses registrasi seperti yang ada di nomor 1 ini. Yang kedua ada text field login yang ini mengidentifikasi identitas user untuk login ke aplikasi dengan email dan password. Yang ketiga ada search menu. Pada menu ini user dapat mencari menu berdasarkan teks yang diinput di text field-nya. Yang ketiga ada selection control. Yang selection control yang pertama ini ada pada page user dapat bergeser ke fitur explore dan persona untuk melihat feed dan mengetahui recent performance-nya. Yang kedua ini ada single meal dan package plan. Button ini single meal ini akan mengarahkan user kepada page pemesanan satu package masakan, sedangkan package plan untuk mengarahkan user ke page perencanaan pemesanan package atau paket. Selanjutnya ini ada menu signature, digunakan ketika user telah merencanakan jadwal dan jumlah serving yang disepakati, dan terdapat banyak pilihan serving. Yang selanjutnya juga ada pop-up signature, akan terdapat radio button untuk memilih jumlah resep per minggunya. Selanjutnya ada pemilihan resep, user dapat memilih kategori resep dengan button yang tersedia dalam model radio button, hanya terpilih salah satu saja. Dan yang terakhir ini ada pada page pembayaran, user dapat memilih untuk berdonasi atau tidak pada checkbox donasi. Lalu selanjutnya pada step clear text and message, yang pertama font kita menggunakan Poppins, font weight-nya regular, medium, semi bold, dan bold. Color-nya ada seperti gambar di bawah ini. Lalu question, pertanyaan mengenai jumlah pesanan, ada berikut seperti ini. Lalu instruksi ini mengaktifkan lokasi user terlebih dahulu agar bisa melanjutkan menggunakan aplikasi. Lalu informasi transaksi berhasil. Ada status pemesanan, ada notifikasi, dan yang terakhir step 9 ini adalah feedback, guidance, dan asisten. Yang pertama feedback. Feedback pertama ini ketika user menekan salah satu menu home, card, atau notifikasi dan profile, tombol akan berubah menjadi warna hijau. Dan ketika user mengakses menu home, user dapat memilih explore atau persona, di mana ketika user memilih tombol tersebut, tombol berubah warna menjadi putih. Di menu chart, user dapat memilih jumlah resep antara 2 sampai 3 atau 4. Dan yang terakhir dengan promo harga akan disesuaikan kembali. Ini ada feedback makin hemat pakai promo. Lalu ada guidance dan asisten. Time delay ini menggunakan animasi transaksi selesai ketika user telah menyelesaikan proses pemesanan package. Animasi ini dibuat karena proses pemesanan memakan delay 1 sampai 4 detik. Instruksinya meminta mengaktifkan layanan GPS lokasi pada saat aplikasi diunggah untuk mempermudah penentuan titik kirim. Baiklah, saya akan menjelaskan storyboard dari aplikasi masak ini. Yang pertama adalah tampilan dari login, yang di sini kita memerlukan email, password, serta ada fungsi forget password, tombol login, dan juga ada link menuju halaman registrasi. Selanjutnya adalah halaman registrasi, yang di sini kita memerlukan nama lengkap, email, password, dan juga ada tombol register, dan juga ada link menuju halaman login. Selanjutnya adalah halaman cart, yang di saat kosong kita akan melihat tombol mulai belanja untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya adalah halaman pemilihan paket, di mana kita bisa memilih paket yang kita inginkan. Selanjutnya adalah halaman dari menu-menu paket yang kita pilih sebelumnya. Di sini kita bisa melihat deskripsi dan juga foto-foto dari menu tersebut. Selanjutnya adalah halaman untuk menampilkan preferensi seperti jumlah ataupun preferensi yang lain pada menu yang kita pilih. Selanjutnya adalah tampilan cart di saat sudah melakukan pemesanan, dan di sini kita bisa melihat informasi dari pesanan dan juga deskripsinya. Selanjutnya adalah tampilan dari beranda, di mana tampilan ini mengandung foto profil dari user dan juga ada tombol persona yang berfungsi untuk melihat statistik dari user saat melakukan pemesanan, dan juga ada tombol explore, di mana tombol explore berfungsi untuk mencari menu-menu yang ada seperti pada tampilan berikut. Dan di sini kita bisa melihat ada deskripsi dan juga ada foto dari berbagai menu. Selanjutnya adalah tampilan detail dari menu, dan kita bisa melihat di sini ada nama menu, resep, dan juga deskripsi tambahan, dan juga ada ulasan. Selanjutnya adalah tampilan pembayaran, di mana tampilan pembayaran kita dapat memilih jenis pembayaran dan preferensi lainnya. Selanjutnya adalah tampilan notifikasi, di mana tampilan ini berfungsi untuk media komunikasi terhadap user seperti promo ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah halaman profil yang berfungsi untuk mengatur preferensi dari user itu sendiri. Saya rasa itu untuk storyboard. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian
prototyping ya. Nah, di sini user bisa register ya, bisa masukin data-data yang dibutuhkan oleh kita. Kalau misal user sudah melakukan register, klik aja fitur yang di bawah ya, sign in. Lalu masukkan email dan password dan bisa akses login di button di bawah ini. Nah, kita akan disuguhkan di home atau beranda. Nah, sebenarnya ada empat fitur utama di Masakin, yaitu home, card, notification, dan profile. Nah, di home sendiri ya ada dua fitur, yaitu explore dan persona. Di explore ini kita menampilkan feed atau artikel yang berkaitan dengan masakan ya, bisa user lihat sendiri di sini. Nah, juga ada persona di mana user juga bisa melihat performansi dari skill memasak mereka ketika mereka memasak bersama dengan Masakin ya. Nah, fitur kedua yaitu ada fitur cart di mana kita bisa memesan resep atau masakan yang kita inginkan. Nah, sebenarnya ada dua ya yang kita bisa lakukan, ada single meal dan package plan. Single meal ini sebenarnya untuk satu resep dalam satu kali pesan, sedangkan package plan ya ini diuntukkan sebuah plan atau dalam jangka minggu atau mungkin lebih gitu ya. Nah, di sini ada banyak banget plan yang bisa user pilih ya, ada signature, ada couple, family, gathering, ya, vegetarian. Bedanya adalah dari jumlah servingnya. Kalau misal dari signature itu satu serving per satu orang. Nah, nanti bisa dipilih mau 2 minggu atau sampai 4 minggu ya. Harganya ada tersedia di pojok kanan bawah ya. Sama dengan signature couple gitu ya. Dia servingnya untuk 2 orang ya, namanya juga couple. Nah, di sini juga user bisa pilih mau dua resep per minggu atau mungkin 3 sampai 4 resep per minggu. Harganya ada di kanan bawah. Dan seterusnya sampai ke bawah ya, untuk signature family untuk 4 orang, kalau gathering itu sampai 10 orang, dan lain-lain. Ya, di sini juga ada vegetarian dan kolesterol free. Nah, katakanlah kita milih salah satunya, lalu kita akan disuguhkan dengan resep-resep yang bakal kita pilih. Nah, di sini user bisa memilih atau bisa pakai search menu ya, atau bisa langsung lihat dari resep rekomendasi dari kita ya. Di sini kalau misalnya user pengen lihat secara lebih detail bisa klik aja. Nah, seperti iga bakar contohnya di sini ada resepnya seperti apa, terus estimasi memasaknya berapa, kompleksitasnya seperti apa, dan juga ulasan-ulasan dari user-user lainnya yang telah memasak masakan ini ya. Nah, katakanlah kita memilih masakan ya, seperti iga bakar contohnya, kita masukin atau klik panah kanan ini untuk memasukin ke cart kita. Nah, kalau sudah ya, nah kita pilih iga bakar dan ayam crispy, klik bayar, ya, lalu kita akan disuguhkan dengan metode pembayaran yang akan kita pilih ya. Nah, nanti user akan diberi ringkasan pembayaran ya, seberapa banyak harga yang harus mereka bayar dan metode pembayaran apa yang mereka harus pilih, lalu klik bayar. Dan transaksi akan diproses oleh sistem, lalu user dapat menunggu pesanan mereka datang ke domisili mereka masing-masing. Nah, itu untuk flow dari cart. Di sini juga ada fitur notifikasi, di mana fitur notifikasi ini digunakan untuk memberitahu si user kalau misal makanan mereka telah datang, atau mungkin mereka juga berinteraksi dengan user-user lainnya di kolom feed di beranda tadi ya, dan notifikasi-notifikasi lainnya. Di sini juga ada fitur profile ya, digunakan untuk mengakses atau mengubah data-data akun, atau mengubah data payment, atau mungkin mengaktifkan Face ID dan security lainnya seperti itu, two-factor authentication, dan juga kalau misalnya user ingin logout. Mungkin itu prototipe utama dari Masakin ini sendiri. Saya harap tidak membingungkan dan dapat dimengerti dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.